Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya, jurnalis, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Terbukti cabuli 11 siswinya, guru agama di Kabupaten Batang divonis penjara seumur hidup. 5 anggota polisi dari jajaran Polda Jawa Tengah dipecat karena terbukti menjadi calo penerimaan Taruna Polisi tahun 2022. Rumah produksi minuman keras oplosan di Kabupaten Grobogan digerebek. Kita ke informasi yang pertama, sebuah rumah produksi minuman keras oplosan digerebek polisi di Desa Banjardowo, Grobogan. Puluhan botol minuman keras oplosan disita sebagai barang bukti. Tim Sabara Kepolisian Resor Grobogan menggerebek sebuah rumah produksi miras oplosan di Dusun Pelumpungan, Desa Banjardowo, Kecamatan Keradenan, Grobogan, Rabu pagi. Penggerebekan atas informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas di lokasi tersebut. Polisi menemukan puluhan botol dan 4 jerigen arak yang telah dioplos. Barang bukti ini ditemukan di 2 rumah pemilik miras oplosan. Pemberantasan peredaran miras oplosan untuk memberikan ketenangan kepada warga jelang bulan suci Ramadan. Dalam rangka KRI, saya dengan pihak Kapolres untuk kita kondisi menjelang bulan suci Ramadan. Dan situasi tetap kondusif. Kegiatannya apa aja, Pak? Kegiatannya kita melakukan operasi pekat dengan sasaran miras. Lokasi di mana, Pak, kemarin, Pak? Untuk kegiatan kemarin kita lokasi di wilayah Pelumpungan Keradenan karena informasi dari masyarakat di sana adalah tempat produksi daripada miras oplosan. Polisi membawa seluruh miras oplosan untuk selanjutnya dimusnahkan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Karena tidak kuat menanjak dan rem tidak berfungsi, sebuah truk mundur lalu menabrak mobil dan 2 sepeda motor di belakangnya di tanjakan Randu Gunting, Kabupaten Semarang. Tidak ada korban jiwa namun mobil dan motor rusak parah. Sebuah minibus dan 2 sepeda motor terjepit badan truk trailer dan pembatas jalan di Jalan Tanjakan di jalur Semarang Solo di Tanjakan Randu Gunting di Kecamatan Bergas Semarang Senin sore. Kondisi minibus dan motor ringsek. Kecelakaan mengakibatkan arus lalu lintas Solo Magelang macet total sepanjang 2 km karena truk muatan semen ini menutup seluruh badan jalan. Bagian kepala truk menghantam tiang listrik dan bangunan di pinggir jalan. Tabrakan terjadi saat truk muatan semen ini melaju dari arah Grobogan menuju Magelang. Diduga truk tidak kuat menanjak dan rem tidak berfungsi sehingga mundur dan menabrak kendaraan di belakangnya. Nah, datang ke kiri ke kanan itu malah ngantem mobil saya, Pak. Berarti truknya itu nggak kuat nanjak, Mas? Nggak kuat nanjak, dari atas itu dia udah sampai gang itu turun ke bawah dia. Turun ke bawah situ. Jaraknya kira-kira berapa meter? Kalau jarak itu kurang anu, Pak. Kalau dari atas itu malah hasilnya malah truknya itu lurus. Truknya lurus, habis itu sampai sini malah dia banting ke kiri. Nah, di sini langsung dia ekornya ngegol ke kanan. Kalau posisi sepeda motornya, Mas? Posisi motor yang atas tadi ada Supra, yang itu di belakangku. Oh, di belakang ya? Iya. Jebol, Pak. Remnya jebol, terus orang ngangkat, Pak. Turunannya ini, Pak. Turunan. Posisi bawah apa, Pak? Men. Polisi memperlakukan kontraflow jalur Solo Magelang untuk mengurai kemacetan. Arus lalu lintas kembali normal setelah seluruh kendaraan dievakuasi. Yanto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kecelakaan terjadi di sebuah wahana hiburan rakyat di arena Pasar Dukderan di kawasan Pasar Johar, Semarang. Salah seorang pebalap terjatuh dan menimpa rekannya saat bermain di wahana paling ekstrim yang disebut tong setan. Akibatnya korban yang tertimpa mengalami patah kaki. Kecelakaan terjadi di wahana pertunjukan rakyat paling ekstrim yang disebut Tong Setan di arena Pasar Rakyat Dukderan, Semarang.
Seorang pembalap terjatuh saat menguji keterampilan mengendarai motor dengan cara berputar kencang. Akibatnya korban terjatuh dari ketinggian 7,5 meter. Naas tubuh korban menimpa rekan di bawahnya sehingga mengalami patah kaki. Polisi membenarkan insiden itu terjadi pada Minggu malam. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 2 orang saksi pengelola wahana. Segi keamanannya ini, jadi sebelum area permainan itu terbentuk, ya, surat izin dan lain-lain, kita sudah menyampaikan kepada pengelola. Ya. Untuk tingkat safety-nya kan kalau dari kita pihak kepolisian kan tidak tahu nih tingkat safety-nya permainan itu harus seperti apa. Bajanya harus ukuran sekian segala macam itu kan kita kurang tahu. Hanya kita selalu berpesan untuk lebih berhati-hati kepada pengelola, baik itu nanti untuk pengunjung ataupun si pelaku pengendara yang di tong setan atau area-area permainan lain, tolong benar-benar perhatikan keselamatannya. Karena apabila nanti mohon maaf terjadi sesuatu kecelakaan di situ, tetap nanti dari pihak pengelola akan kita periksa sebagai saksi. Sementara korban patah kaki dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Polisi masih memasang garis polisi di wahana tong setan untuk kepentingan penyelidikan. Wahana tong setan memang menjadi salah satu wahana primadona di tempat ini karena memacu adrenalin. Apalagi permainan ini banyak digemari para penonton. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kita ke informasi lainnya, Kepolisian Daerah Jawa Tengah memecat 5 polisi secara tidak hormat karena terbukti menjadi calo penerimaan Bintara Polri tahun 2022 di wilayah Jawa Tengah. Kelimanya terjaring operasi tangkap tangan Ditpropam Polda Jawa Tengah dengan barang bukti uang miliaran rupiah. Pemecatan 5 anggota polisi Polda Jawa Tengah diputuskan melalui rapat pimpinan yang dipimpin langsung Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi Senin siang. Kelimanya sempat lolos setelah mengajukan banding. Dari kelima anggota polisi itu, 3 diantaranya berpangkat perwira. Mereka adalah Kompol AR, Kompol KN AKP CS, Bribka Z, dan Brigadir EW. Mereka terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Selain dipecat, kelimanya juga dipidana. 3 perwira divonis 2 tahun penjara, sedangkan 2 lainnya ditempatkan di tempat khusus selama 21 hari dan 31 hari. Kelima polisi yang bertugas sebagai panitia seleksi memungut uang calon taruna bervariasi, mulai dari Rp350 juta hingga Rp2,5 miliar. Mereka terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Ditpropam Polda Jawa Tengah. Penanganan dari kegiatan OTT yang dilaksanakan oleh Ditpropam Mabes Polri, bahwa pagi ini kita telah sampaikan bahwa Bapak Kapolda menyampaikan melalui proses PK peninjauan kembali terhadap yang bersangkutan. Hari ini jelas sudah diputuskan untuk dilaksanakan PTDA terhadap yang bersangkutan terhadap 5 orang terduga yang sudah diputus oleh KKP. Kemudian yang bersangkutan saat ini juga sedang dilakukan proses pidana. Di proses pidana sedang berlangsung. Saat ini para penyidik kami berupaya untuk melengkapi alat bukti seperti yang dicantumkan dalam pasal 184 KUHP. Dan yang bersangkutan sudah dilakukan oleh Patsus, ya. Saat ini sudah dipatsus oleh Propam. Apalagi yang ditanyakan? Pak Kabit, soal apa yang menjadi latar belakang Pak Kapolda melakukan peninjauan kembali dan keputusan seperti apa sehingga kemudian PTDA? Ada beberapa aspek yang diajukan oleh Bapak Kapolda kepada Bapak Kapolri. Aspek sosiologis, ya. Salah satunya aspek sosiologis, ya. Kemudian aspek yuridis juga sebagai bahan Pak Kapolda untuk mengajukan PK terhadap Bapak Kapolri. Dan Bapak Kapolri sudah sampaikan bahwa yang bersangkutan dilakukan PTDA, termasuk pidana.